Assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UIN Gusdur. Pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan video guna memenuhi tugas UAS Statistik Deskriptif yang diampu oleh Bapak Singgi Setiawan MM. Teman-teman, apa sih itu statistik deskriptif? Statistik deskriptif ialah cabang dari ilmu statistik yang digunakan untuk meringkas, menggambarkan, ataupun menyajikan suatu data dalam bentuk sederhana agar mudah dipahami. Lalu, apa sih tujuannya? Tujuannya adalah memberikan gambaran umum mengenai suatu data tanpa memberikan kesimpulan yang lebih lanjut. Statistik deskriptif berperan sebagai peralatan analisis dan interpretasi dari data kuantitatif ilmu pengetahuan sehingga dapat disimpulkan berdasarkan data yang ada. Apa sih manfaat dari statistik deskriptif itu? Statistik deskriptif memiliki banyak manfaat. Yang pertama, sebagai penyedia data kredibel. Yang kedua, menganalisis data yang tepat. Yang ketiga, menginterpretasikan data yang tepat. Yang keempat, menarik kesimpulan yang logis dan faktual. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai kurtosis. Apa itu sih kurtosis? Jadi kurtosis itu membantu kita dalam menentukan apakah data kita itu memiliki distribusi yang berekor tebal ataupun berekor tipis. Distribusi berekor tebal itu gimana dan berekor tipis gimana sih Kak? Jadi distribusi berekor tebal itu kayak gini dan distribusi berekor tipis itu kayak gini. Nah, kurtosis itu dibedakan menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama itu ada jenis leptokurtik, yaitu pada kurva ini memiliki pucuk yang lebih runcing dan ekor yang lebih tebal. Hal ini memungkinkan bahwa nilai-nilainya itu cenderung lebih ekstrim. Lalu yang kedua itu ada distribusi mesokurtik. Nah, pada kurva ini pucuknya itu enggak selancip dari leptokurtik dan ekornya pun tidak setebal ataupun setipis dari distribusi normal. Hal ini memungkinkan lebih sering kita temui di kehidupan biasanya. Nah, yang terakhir itu ada platikurtik, yaitu memiliki pucuk yang lebih landai dan ekor yang tipis. Nah, ini memungkinkan bahwa nilainya itu lebih mendekati dengan nilai rata-rata. Terus, cara ngitung kurtosis gimana sih, Kak? Jadi teman-teman, tadi kita sudah membahas terkait jenis-jenis kurtosis ada 3. Nah, pada metode momen kali ini, jika hasilnya itu sama dengan 3, maka disebut kurtosis mesokurtik. Nah, jika nilainya itu lebih dari 3, maka jenis kurtosisnya itu leptokurtik. Dan juga jika nilai dari kurtosisnya itu kurang dari 3, maka disebut dengan platikurtik. Nah, jadi teman-teman, fungsi dari kurtosis itu banyak sekali. Contoh saja, seorang manajer investasi melihat kurtosis dari pasar saham atau aset dari beberapa perusahaan itu dengan kurtosis. Contoh saja, jika pasar saham itu nilai sahamnya lebih dari 3 atau tadi bisa dibilang adalah runcing kurvanya, itu manajer investasi enggan untuk membeli. Karena apa? Karena return dari saham tersebut memiliki resiko yang sangat tinggi. Contoh kedua yaitu terkait aset. Jika kurtosisnya itu juga memiliki kurva yang ekstrim, maka manajer investasi akan sangat beresiko untuk membeli aset tersebut. Seperti itu. Teman-teman masih bingung mau kuliah di mana? Di UIN Gusdur aja. Banyak pilihan prodi, terus UKT terjangkau, dan udah terakreditasi unggul loh. Yuk, kuliah di UIN Gusdur aja.